Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam yang bertemakan peristiwa menjelang akhir hayat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan menonton video ini anak-anak. Setelah Fathul Mekah, tidak ada lagi kelompok atau masyarakat Arab yang berani melawan kekuatan kaum muslimin. Setelah peristiwa tersebut, setiap hari banyak penduduk Arab yang masuk ke agama Islam. Tentu saja ini menjadikan agama Islam berkembang dengan pesat, dan ini membuat umat Islam bebas melakukan umroh ke kota Mekah. Nabi selama hidupnya sudah 4 kali umroh. Kemudian pada suatu ketika Nabi Muhammad mengumumkan akan ada ibadah haji di kota Mekah. Oleh karena itu, umat Islam dari berbagai penjuru Arab datang untuk mengikuti Nabi menunaikan ibadah haji. Ibadah haji ini merupakan ibadah haji yang pertama dan yang terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah haji ini disebut dengan ibadah haji wada, yang berarti perpisahan. Jadi bisa disimpulkan, haji wada adalah haji terakhir yang dilakukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus sebagai pedoman umat Islam dalam melakukan ibadah haji. Jadi nanti apapun yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika berhaji pada saat itu sekaligus sebagai pedoman umat Islam dalam melaksanakan ibadah haji. Sampai sekarang, haji wada ini terjadi pada bulan Zulhijjah tahun 1000 Hijriah, tepatnya Nabi Muhammad bersama dengan 100.000 kaum muslimin pada tanggal 25 Zulqa'dah tahun 10 Hijriah berangkat dari Madinah menuju kota Mekah. Ketika di perjalanan, banyak kaum muslimin yang ikut hingga akhirnya sampai di Mekah. Umat Islam yang ikut ibadah haji menjadi 114.000 kaum muslimin. Dari sumber yang lain mengatakan total kaum muslimin yang ikut ibadah haji yaitu 124.000 kaum muslimin. Setelah sampai di Mekah, beliau menuju ke Masjidil Haram. Kemudian beliau melakukan tawaf, mencium Hajar Aswad, sholat sunnah 2 rakaat di dekat makom Ibrahim. Kemudian beliau meminum air zam-zam dan kemudian melakukan sa'i. Ini gambaran yang sekarang ya. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Setelah beliau tawaf, beliau mencium batu Hajar Aswad. Kemudian beliau sholat sunnah 2 rakaat di dekat makom Ibrahim. Ini adalah gambaran haji sekarang. Kemudian beliau melakukan sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil ke Bukit Sofa ke Marwah sebanyak 7 kali. Setelah itu beliau tepatnya pada tanggal 8 Zulhijjah disebut dengan hari Tarwiyah, beliau menuju ke Mina. Pada tanggal 9 Zulhijjah atau disebut dengan hari Arafah, beliau menuju ke Padang Arafah untuk melaksanakan wukuf. Wukuf itu adalah berdiam diri sambil mendekatkan diri ke Allah Subhanahu wa Ta'ala di Padang Arafah. Pada saat itu, ketika wukuf, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khotbah wada atau pidato terakhir. Beliau berpesan agar umat Islam selalu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat, zakat, puasa Ramadan,
dan menaati pemimpin. Beliau juga mensyaratkan bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Kemudian pada khutbah yang lain, beliau juga banyak berpesan agar kaum muslimin ini tidak menuntut balas kekejaman pada zaman jahiliyah, tidak berlaku kasar kepada wanita, tidak memakan riba, menganiaya, tidak murtad, dan perintah menjauhi dosa, tidak mengambil harta orang lain dengan tidak benar. Pertengkaran pada zaman jahiliyah supaya saling dimaafkan, persaudaraan dan persamaan antara sesama manusia harus ditegakkan, budak diperlakukan dengan baik, dan bertegak teguh pada Al-Quran dan ahlu sunnah atau hadis, dan sesekali pesan-pesan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini menandakan bahwa Nabi Muhammad itu usianya tidak akan lama lagi. Kemudian turun wahyu yang terakhir, yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Setelah Nabi Muhammad SAW menyampaikan wahyu yang terakhir, para sahabat itu sangat senang karena pada akhirnya agama Islam itu telah sempurna. Tetapi berbeda dengan Abu Bakar. Abu Bakar bersedih, Abu Bakar menangis, dan Abu Bakar ditanyai oleh para sahabat, "Kenapa kamu menangis, Abu Bakar? Padahal agama Islam telah sempurna." Abu Bakar berkata, "Jika agama Islam telah sempurna, itu berarti tugas Nabi telah berakhir. Jika tugas Nabi telah berakhir, itu berarti akan dipanggil kembali oleh Allah." Setelah wukuf, beliau ke Mina melalui Muzdalifah dan bermalam di sana, mengambil batu-batuan di sana untuk melempar jumroh. Pada tanggal 10 Zulhijjah tiba di Mina untuk melempar jumroh Aqobah, mencukur rambut dan memotong hewan kurban. Pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah beliau melempar 3 jumroh, ula, wustah, dan Aqobah. Tahallul adalah mencukur rambut. Nabi berkorban sejumlah 63 unta, kemudian menyerahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menyembelih 37 ekor sehingga genap 100 yang dikorbankan oleh Nabi Muhammad SAW. Melempar 3 jumroh, ula, wusta, dan Aqobah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ambillah dariku semua manasik-manasik haji. Boleh jadi aku tidak akan menunaikan haji lagi setelah tahun ini." Itulah sabda Nabi Muhammad SAW. Kemudian kembali ke Mekah untuk melakukan tawaf sebagai rangkaian terakhir ibadah haji. Setelah Nabi melaksanakan ibadah haji, Nabi kembali ke kota Madinah. Kemudian setelah sampai di kota Madinah, Nabi ingin mengirim para dai dan mubalik untuk mengajarkan Islam. Kemudian selanjutnya yang dilakukan Nabi adalah mengatur tata cara peradilan Islam dan pemungutan zakat. Kemudian menyiapkan pasukan yang besar yang dipimpin oleh Usama bin Zaid untuk memerangi orang-orang Romawi. Kemudian Nabi pergi ke Bukit Uhud untuk berziarah ke pemakaman Al-Baqi. Itulah tadi materi tentang peristiwa akhir hayat Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.